OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Endugama Derakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di Pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tanda Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan.
Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, satu anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Endugama Derakma.
Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar kacir, saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025,
sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, satu anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di Pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM Kocar Kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas.
Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan satu di antaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Tribun PAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik.
TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambok mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan satu diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun teribu.npapua.njah.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom.
sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambot mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025,
sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet.
Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari Korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tanda Letjen TNI Christomei Sianturi, kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB, oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM, melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambok mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM.
Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tanda Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis.
Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya.
Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif. Namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk.
Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM, melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Tribun PAPUATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan.
benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI.
1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan.
Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, satu anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma.
Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di Pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini. 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025,
sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, satu anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodab 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM Kocar Kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodab 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas.
Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM Kocar Kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodam 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan satu diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Tribun NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik.
TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambok mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa satu anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. Satu orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Satu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan satu diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom.
sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambok mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025,
sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Tribun PAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil,
sehingga berita bersumber dari Korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini 17 Mei tahun 2025, tanda Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambot mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sekbi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut,
Terjadi kontak tembak dan satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Tribun NPA.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Christomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tanda Letjen TNI Christomei Sianturi kepada jurnalis.
Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambot mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya.
Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif. Namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOAT.NJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir saat menyerang pos. TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk.
Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan, kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sekbi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota Organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI. 1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan.
benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan. Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang diterima, menyebutkan peristiwa bermula saat personel TNI mendapat penghadangan dari OPM saat menuju Distrik Kurima dari kota Wamena, tepatnya di sekitar Sungai Yetni. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota OPM dilaporkan tewas. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan dan identifikasi oleh tenaga medis. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan membenarkan bahwa 1 anggota organisasi Papua Merdeka tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di Sungai Yetni, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei 2025, sekitar pukul 17 WIB. Menurut Chandra, insiden terjadi saat personel TNI dari Satgas 641 BRU sedang bergerak dari Wamena menuju Kurima dan dihadang oleh kelompok OPM. Atas serangan penghadangan tersebut, terjadi kontak tembak dan 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, jelasnya. Identitas korban diketahui bernama Esa Giban, anggota kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan kondusif, namun aparat TNI tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok OPM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Yahukimo kocar-kacir disergap pasukan TNI.
1 orang ditembus timah panas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menantang perang aparat militer Indonesia. Perang tersebut diperintahkan terhadap pasukan di wilayah Kodap 3 Enduga Maderakma. Tantangan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Minggu, 18 Mei 2025, malam. Namun TNI terus melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Jika juru bicara Sebi Sambo mengklaim sudah menembak 7 prajurit TNI di pos Yonif 641 Beruang dan 1 diantaranya merupakan Dan Ramil. Namun, pihak TNI menyatakan apa yang diungkapkan OPM itu hoaks dan bertujuan membuat teror di Yahukimo. Data dihimpun Teribu NPAPOATNJA.com bahwa gangguan tembakan KKB terhadap pos Satgas Yonif 641 Beruang dari arah timur pos. Namun dibalas aparat TNI hingga 20 orang anggota OPM kocar-kacir. Saat menyerang pos, TNI sudah siaga, namun belum membalas serangan dan memilih bertahan. Padahal target sudah terkunci dan tinggal membidik. TNI memilih tidak meladeni dan hanya memberikan tembakan peringatan, lalu mengusir para penyerang dengan drone tempur milik TNI. Melihat drone terbang rendah, anggota OPM mengira akan menjatuhkan bom, sehingga lari kocar-kacir. Kapuspen Mabes TNI, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak meladeni anggota OPM tersebut, meski serangan itu sudah membuat kerusakan jaringan internet. Namun ia menegaskan bahwa TNI hadir untuk melindungi rakyat sipil, sehingga berita bersumber dari korong OPM tidak benar alias hoax. Berita ini hoax. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hari ini Sabtu, 17 Mei tahun 2025, tandas Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada jurnalis. Sementara itu dari informasi yang diterima serangan tersebut dilakukan 2 kali. Pertama pada pukul 5.15 menit WIB oleh 8 anggota OPM dengan jumlah senjata 6 pucuk. Lalu 5 menit kemudian di sebelah kanan pos dan terlihat 4 orang OPM dengan senjata 2 pucuk. Setelah melakukan penyerangan kelompok OPM melarikan diri. Jubir OPM Sebi Sambo mengklaim, sedikitnya 7 prajurit TNI gugur tertembak dalam serangan mendadak pemberontak di pos TNI Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi yang kami terima dari pasukan di medan tempur, bahwa 7 anggota militer Indonesia tewas dalam serangan yang dilancarkan TNPB itu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, kata Sebi Sabtu 17 Mei 2025. Bentrok bersenjata di Yahukimo, 1 personel OPM dilaporkan gugur. 1 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kemelut di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota TPNPB OPM berinisial EG tewas saat kontak tembak kontra aparat keamanan Sungai Yenti, Distrik Kurima, Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17 WIB. Satgas 641 BRU lalu mengevakuasi jenazah anggota OPM ke RSUD Wamena untuk dilakukan tindakan medis. EG bersama OPM Kodap 3 Endugama diduga pernah melakukan penghadangan terhadap Satgas 641 BRU. Lokasi kejadian merupakan perlintasan OPM. Kontak tembak itu kemudian dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan. Benar kontak tembak terjadi di Yahukimo. 1 OPM dilumpuhkan, kini jenazah di RSUD Wamena, kata Chandra Kurniawan.
Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dan anggota organisasi Papua Merdeka di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu, 18 Mei